pasal 2 ayat 1 sampai 10 diberi judul waspadalah, jangan menjadi batu sandungan dan jangan menyandungkan diri. Waspadalah, jangan menjadi batu sandungan dan jangan menyandungkan diri. Apa itu batu sandungan? Batu sandungan itu adalah membuat orang lain menjadi berdosa. Itu yang disebut dengan batu sandungan. Membuat orang lain menjadi berdosa. Atau kata lain dari batu sandungan adalah perilaku buruk. Perilaku buruk itu batu sandungan. Itu bisa dibandingkan dengan Imamat pasal 19 ayat 4 yang bunyinya begini. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi kau harus takut akan Allahmu. Akulah Allah. Seseorang yang hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pasti akan menjadi batu sandungan. Seseorang yang hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pasti akan menjadi batu sandungan. Kalau ada apa-apa, apa yang bilangkan ke orang nanti, apa kata orang nanti, apa kata orang nanti, pasti akan menjadi batu sandungan. Tapi seseorang yang berpikir bahwa apa kata Kristus, maka dia akan menjadi batu penjuru. Apa kata Kristus? Apa kata Kristus nanti kalau saya terpanggil melayani seperti ini, lalu seperti ini? Batu sandungan artinya menjegal atau menghalangi orang lain berhubungan baik dengan Allah. Saya ingat lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Lalu kemudian bait kedua dari lagu itu berkata, ku mulai dari keluarga. Apa-apa saja itu yang menjadi batu sandungan? Pertama, ajaran yang salah. Ajaran yang salah dalam Matius pasal 18 ayat 5 dan 7, dia berkata begini. Barang siapa menyambut anak ini seperti ini dalam rumahku, yang menyambut aku. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya batu bilangan digantungkan di lehernya, ditenggelamkan ke laut. Kalau ajaran salah, maka apa yang harus diperhadapkan kepada saudara-saudara? Ditenggelamkan, kata Ibu Susi. Tenggelamkan. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesat harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Kalau pikiranmu menyesatkan engkau, lebih baik tidak usah berpikir. Lebih baik tangan timpang atau tangan kudung dan kaki timpang masuk dalam surga daripada tangan dan kaki yang utuh tapi dicampakkan ke dalam api neraka. Keras khotbah hari ini. Kedua, itu tadi pertama, pengajaran sesat. Itu tadi tentang jika tanganmu dan kakimu menyesatkan, dipotong saja. Terdapat dalam mati. Hati-hati jangan sampai mamakah atau apakah gampang sekali menghantam ayat Alkitab. Tapi jangan sampai ada tertulis dalam Alkitab. Surga di telapak kaki ibu. Hati-hati, cari dulu, jangan sampai itu tidak ada. Lalu kemudian ini kata Alkitab. Jangan sampai kemudian kita memberi ajaran yang salah. Baca Alkitab secara baik karena di situ panduannya. Yang kedua, menghakimi. Kita bisa menjadi batu sandungan kalau pekerjaan kita cuma menghakimi. Bahaya kita. Kita bisa menjadi batu sandungan sekalipun itu benar. Tadi malam dan beberapa waktu lalu saya katakan sama majelis gereja di beberapa tempat, termasuk bahwa kalau kita menjadi majelis gereja, kalau di rumahnya penjudi, jangan ambil khotbah yang sifatnya judi. Jangan bermain judi lagi karena dia tidak akan tentram.
Kalau selesai Anda berkhutbah, periksa pantat celananya, pasti bocor. Karena bergeser itu, sakitnya luar biasa. Dan percaya bahwa minggu depan dia tidak mau lagi dilayani. Kenapa? Karena dia sangat kesakitan. Cari khutbah yang lain, yang tentang keluarga yang hidup rukun. Maka dia akan mengerti nanti, oh salah satu yang membuat keluarga tidak rukun adalah perjudian. Maka akan berhenti. Begitu. Jadi jangan segera memvonis. Yang kedua, yang ketiga, kebebasan. Roma 8:9 berkata, tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bahkan Paulus berkata dengan sangat serius. Dia berkata begini, kalau makan daging itu akan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, maka saya berjanji untuk tidak makan daging lagi. Kalau makan daging itu akan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, maka saya berjanji tidak akan makan daging lagi. Kebebasan. Saya dulu perokok yang berat. Tapi kemudian dalam perjalanan menjadi pendeta, saya berpikir, wah ini tidak masalah, karena saya bisa kasih tahu bahwa merokok mati, tidak merokok juga mati. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana saya hidup menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda. Kalau saya berkata jangan merokok, lalu saya kemudian menjadi pelakunya. Akhirnya saya putuskan bahwa mungkin bagusnya, supaya tidak menjadi batu sandungan, lebih baik saya latih diri untuk tidak merokok. Kalau minum, ya sedikit. Kan ada tertulis. Paulus yang memberi pesan kepada Timotius, minumlah sedikit anggur karena pencernaanmu lemah. Tapi dibilang sedikit anggur, bukan sedikit-sedikit minum. Beda itu. Minum sedikit, Pak One, daripada sedikit-sedikit minum. Kalau sedikit-sedikit minum, ya artinya sudah menjadi. Saya minum ketika ada sukacita. Pikir kau baik-baik ini. Minum karena sebuah ungkapan sukacita. Makanya kalau ulang tahun baru saya juga minum karena ungkapan sukacita. Tetapi ada orang yang nanti bersukacita kalau minum. Artinya apa? Yang memang berbeda itu. Ungkapan sukacita, minum, dan nanti sukacita kalau minum. Tapi bukan ini yang kita mau bahas. Nanti yang saya bilang tadi bahwa hati-hati berkhutbah di depan penjudi, jangan bicara tentang rokok. Tapi saya tahu di sini tidak ada yang begitu. Mahatma Gandhi berkata begini, panjang-panjang khutbah hari ini. Mahatma Gandhi berkata begini, aku suka Kristus, tetapi tidak suka dengan Kristen. Aku suka Kristus, tapi tidak suka dengan Kristen. Menjadi seorang majelis gereja itu, saya harus katakan bukan pemimpin, tapi pelayan. Lebih detail lagi, seorang majelis gereja itu menjadi imam. Imam yang melayani. Ada juga konsep jemaat yang melenceng. Ya namanya pelayan, ya kamamu disuannya kalau anak karang, kalau pelayan. Tidak begitu juga imam. Imam yang melayani. Kalau imam yang melayani, maka dia tidak terhadap yang tidak, dan yes terhadap yang yes. Sebagai seorang imam, oh tidak, ini melanggar dan ini tidak. Pemimpin masih bisa kompromi demi A, B, dan C ke depan. Menjadi majelis gereja itu menjadi nabi dan nabiya. Kalau menjadi seorang nabi, maka suara kenabian harus ada. Suara kenabian harus jelas dan tegas. Ya bersukacitalah karena kalau suara kenabian Anda lalu kemudian Anda dikritik, Anda di cerita A, B, dan C, itu namanya tanggung jawab pelayanan. Jangan pernah berpikir begini, kalau saya menjadi majelis gereja tidak sakit lagi, salah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya menjadi majelis gereja semua akan mulus-mulus. Wah itu salah, itu barter namanya. Tukar pelayanan dengan dunia. Kalau kita menjadi majelis gereja, jangan pernah berpikir, wah dulu sebelum menjadi majelis gereja baik-baik di hidupku. Ketika saya sudah menjadi majelis gereja, penentuan tama masam berbeda.
Jangan, Anda salah menjadi majelis gereja kalau pemikiran begitu. Untuk memperbaiki ekonomi lalu kemudian menjadi majelis gereja, bukan. Menjadi majelis gereja itu adalah panggilan pribadi. Dulu di kampung saya ada cerita begini. Dia seorang pegawai negeri. Dia pegang sendiri uang kalau dia gajian. Istrinya cukup susah karena dia bilang, wah berat ini karena bapak yang kelola keuangan. Selalu kalau disuruh menjadi majelis gereja, di calon selalu mengundurkan diri dengan berbagai dalih. Satu hari tinggal mungkin 5 tahun mau pensiun, dia kemudian ternyata katakan, saya sudah siap Pak Pendeta untuk menjadi majelis gereja. Dia terpilih menjadi majelis gereja. Lalu kemudian dalam satu tahun pelayanannya dia sakit keras dan meninggal. 1 tahun meninggal. Tapi jangan sampai bilang, wah kalau begitu saya tidak mau majelis gereja. Itu berapa kali menolak lalu terpilih meninggal. Bukan itu. Dia meninggal lalu istrinya datang sama pendeta di terang gini. Jadi bagaimana? Dia bilang, saya sangat bersedih. Seandainya mungkin tidak menjadi majelis gereja, belum mau mati. Semoga pikiran-pikiran demikian jauh dari pikiran kita. Itu untuk majelis gereja. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Yang kedua, jangan menyandungkan diri. Untuk kita semua sebagai jemaat, tahu orang melakukan kesalahan, tapi kita berkata, saya begitu abana tilas aka majelis gereja mempateken, pendeta begitu makanya saya begitu. Tidak boleh. Sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, jangan sengaja menyandungkan dirimu terhadap hal itu, lalu kemudian melemparkan kesalahan kepada orang yang melakukan dosa. Jangan dosa orang lain menimbulkan dosa bagi dirimu. Kalau sudah tahu bahwa dia berdosa, dalam Yakobus 4, Anda tahu bahwa ada yang salah, maka lebih baik kalau Anda tahu bahwa dia berbuat yang tidak baik, maka wajiblah Anda untuk menegurnya secara baik. Jangan menjadikan dosa orang lain menyebabkan menjadi berdosa. Kita harus membuka hati kita untuk melayani bagi majelis gereja dan dilayani bagi jemaat. Pelayan-pelayan ini saya katakan, kalau khotbahmu tidak bagus, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau pendeta Pasma atau pendeta-pendeta yang lain khotbahnya tidak bagus. Karena memang kamu tidak sekolah teologi. Baca kerangka, dan kalau ada keberatan dengan kerangka, suruh baca sendiri. Karena itu yang ada. Terbatas tugas kita dalam melayani. Kalau ada perkunjungan, lalu dari hasil perkunjungan orang tidak berubah, jangan pernah katakan, ya menyeramu kau ke pempitu menjadi kunjungi. Bukan pekerjaan Anda untuk mengukur keberhasilan sebuah pelayanan. Tugas Anda adalah berkunjung, berdoa. Orang itu berubah atau tidak berubah, hubungannya dengan Tuhan. Kamu nanti tidak akan ditanya, masa aku tidak bisa rubah itu? Tidak akan ditanya begitu. Paling ditanya, bagaimana pelayanan Anda terhadap dia? Oh, 7 kali Tuhan. Sebenarnya masih kurang, tapi ya saya minta 7 kali. Tuh, pasti itu saya yang ditanya. Nah, untuk itu semoga bahwa melalui perenungan firman Tuhan hari ini ada 2 hal, jangan menjadi batu sandungan dan jangan menyandungkan diri. Sehingga dengan demikian pasti kalau kita mengerti akan hal ini, setiap orang berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan dan setiap orang tidak berusaha untuk tidak menyandungkan diri kepada kesalahan orang lain, menjadikan kesalahan orang lain untuk penyebab lalu kemudian jatuh dalam dosa dan berkata, tidak begini kah itu seandainya mafia pelayanan majelis gereja. Tidak begini kah itu seandainya mafia pelayanan pendeta. Tidak boleh. Itu namanya melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita semua pribadi yang dewasa dalam iman. Dan akhirnya selamat menjadi teman sekerja Allah. Ingat panggilan pelayananmu sampai 2026. Ingat, sampai 2026.